Saya waktu kembalikan kepada moderator. Terima kasih Bapak Heru selaku narasumber utama. Untuk sesi ini, sesi tanya jawab, saya buka untuk sesi pertama 2 penanya. Yang mau bertanya bisa klik tombol lambaikan tangan. Monggo Pak Agus Rianto. Halo. Ya. Agus Rianto, monggo. Assalamualaikum Pak Heru. Siap. Sekarang ini kebanyakan orang yang punya mungkin kesakit pilek, batuk dan sebagainya itu banyak curiga di masyarakat itu wah kena COVID-19, kena corona. Ini tadi sudah jelaskan beberapa ciri-ciri yang ada dalam orang yang mungkin terjangkit corona. Tapi yang sangat fundamental, mungkin itu ada Bu Dokter yang sangat fundamental, ciri yang benar suaranya hilang. Yang positif benar-benar kena corona itu disertai dengan apa saja, atau mungkin cuma itu kemudian sudah terinfeksi corona, atau mungkin ada ya memang saat yang sangat fundamental mungkin pernapasan atau yang lainnya bisa mungkin lebih dijelaskan yang signifikan mengenai apa itu ciri-ciri yang sangat kita kenal dan itu positif benar-benar kita dan jangan sampai kecurigaan pilek wes corona ini batuk corona itu kan kebanyakan seperti itu di rumah sakit ada orang batuk dicari itu batuknya kenapa itu banyak sekali curiga seperti itu kan akan terjadi sewaktu kecemburuan sosial, nanti kan ada gejolak di masyarakat kita mungkin tidak sakit seperti itu udah kayak kena corona dan sebagainya. Ini bisa dijelaskan oleh Bu Dokter atau mungkin Pak Heru. Makasih. Oh iya, siap. Kita tampung dulu atau langsung ditanggapi Pak Moderator? Monggo ditampung apa? Ditampung dulu ya Pak. 3 penanya nggih. Nggih. Untuk selanjutnya Pak Sabar. Pak Sabar monggo. Pak Sabar. Nggih, halo Pak. Kakak bisa didengar ini nggih? Nggih, langsung Pak Heru. Ya, bisa Pak. Langsung pertanyaannya. Judulnya satu dan rekan yang lain. Langsung pertanyaan saya terkait dengan Pak Agus tadi. Memang benar apa yang dikatakan Pak Agus, bagaimana orang yang menderita corona. Yang saya tanyakan Pak Heru, bagi penderita sendiri itu merasakan bagaimana toh? Jadi apa merasa badan tidak sehat, apa meriang dan sebagainya. Mohon disampaikan Pak Heru. Terima kasih. Siap Pak Sabar, matur suwun. Lanjut satu penanya lagi. Ada yang bertanya? Monggo, yang mau bertanya satu lagi. Kalau enggak saya yang bertanya. Monggo Pak Gatot, siap. Ya. Terima kasih. Saya bertanya berkaitan dengan apa yang kita akan setiap hari olah tentang anak-anak itu seberapa rawankah anak-anak itu tentang terjangkit virus corona itu Pak? Kan tadi disampaikan bahwa yang rawan itu orang yang tua dan mempunyai riwayat sakit seperti paru-paru dan lain sebagainya. Terus untuk anak yang masih kecil di usia SD itukah apakah juga rawan untuk terpapar oleh virus corona tersebut? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Gatot. Jadi 3 penanya dulu nggih. Karena ini siap. Banyak dengan kesehatan nggih. Upaya kesehatan perorangan. Nanti akan langsung dijawab oleh Ibu Dokter kami yang di sini yang kebetulan saat ini beliau lagi singgah 6 bulan di Puskesmas Logoimo. Di Puskesmas Logoimo dan saat ini sedang membantu kami di kesempatan ini. Monggo, Bu Sintet yang mau menjawab. Iya. Ya, perkenalan dulu Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ini suara saya terdengar jelas napa mboten nggih? Jelas. Sangat jelas.
Pertama-tama perkenalkan, saya Dr. Rizky, kemudian di samping saya ada Dr. Dela. Jadi kami dokter umum yang sedang melaksanakan program internship dari pemerintah. Jadi kebetulan kami 3 bulan ini akan bertugas di Puskesmas Logoimo. Pada kesempatan siang hari ini ada 3 penanya, nggih. Ada 3 pertanyaan, nanti akan saya jawab. Nanti kalau misalnya ada tambahan, nanti Dokter Dila akan menyambung jawabannya. Gitu, nggih. Suaranya jelas mboten, nggih? Jelas, Bu. Oke. Untuk sebelumnya saya mohon maaf saya tidak melepas masker, nggih. Yang pertama pertanyaan dari Bapak Agus, nggih, terkait dengan gejala. Ngoten nggih. Saya ditanya kalau misalnya seseorang mengeluhkan batuk, pilek maupun demam, kemudian gejala apa sebenarnya yang lebih mengarah ke corona, seperti itu nggih pertanyaannya ya? Ya. Nggih. Jadi begini, untuk corona sendiri itu kan disebabkan, Bapak Ibu tahu kalau corona sendiri disebabkan oleh virus. Jadi untuk virus, gejala corona sendiri flu-like syndrome. Jadi seperti batuk pilek pada umumnya. Cuma untuk beberapa pasien atau beberapa orang ini dengan resiko tinggi, termasuk yang anak-anak, kemudian orang tua, kemudian orang-orang dengan penyakit komorbid atau penyakit yang menyertai, ada jantung, diabetes, ataupun sudah memiliki penyakit pernafasan sebelumnya, biasanya gejalanya semakin berat. Jadi Bapak Ibu tidak ada gejala khusus yang langsung mengarah, oh kalau pileknya seperti ini mengarah ke COVID atau mengarah ke corona, itu tidak ada. Jadi murni corona itu diawali dengan flu, seperti flu pada umumnya, gitu nggih. Nanti yang bisa memutuskan itu corona atau bukan dengan pemeriksaan penunjang. Yang kita tahu sekarang ada rapid test yang diambil dari darah, itu sebenarnya untuk sensitivitas atau kepekaannya itu tidak terlalu baik. Yang paling memenuhi atau gold standarnya itu adalah pemeriksaan swab. Jadi pastinya kalau misalnya swabnya positif berarti beliau dinyatakan corona gitu nggih. Jadi bukan berarti pasien yang dengan batuk, pilek, nempel demam langsung oh niki corona gitu, belum tentu gitu nggih. Belum tentu. Dan belum tentu juga pasien yang tanpa gejala itu negatif gitu. Jadi gimana kita tuh berhati-hati kalau misalnya kita memiliki gejala-gejala seperti batuk, pilek, demam yang tiba-tiba itu kita pikirkan dulu sebelumnya. Jadi oh saya habis dari kemana gitu. Kalau misalnya habis kumpul-kumpul terus merasakan batuk, pilek, demam, tiba-tiba demamnya tinggi. Nah ini yang harus diwaspadai adalah demam tiba-tiba yang tinggi. Demam sampai lebih dari 38,5 derajat Celcius tanpa ada penyebab pasti dan tanpa ada gejala-gejala yang mendahului sebelumnya, itu patut dicurigai. Tapi jangan panik dulu, karena penelitian menyebutkan kalau pasien panik atau stres dulu, nanti hormon yang menyebabkan turunnya imunitas itu meningkat. Jadi otomatis ketika jenengan panik, stres, malah makin turun imunitasnya, nanti makin bergejala. Jadi gejalanya semakin memberat gitu. Ngoten nggih. Jadi satu hal lagi yang perlu dicatat adalah kalau misalnya tubuh kita itu punya kemampuan melawan virus atau bakteri yang masuk ke dalam tubuh. Jadi tidak pasti, tidak apa ya, maksudnya tuh corona sendiri itu tuh memang untuk menjadi parah di beberapa orang itu bisa. Tapi kalau misalnya kita terkena tapi imunitas kita bagus, itu bisa sembuh sendiri karena sifat jadi dari viral infection adalah infeksi virus adalah sembuh karena imunitas, ngoten. Jadi bisa jadi orang tuh memang batuk pilek dan positif walaupun belum di swab. Tapi karena imunitasnya dia bagus,
virusnya itu bisa ditekan oleh imunitas tubuh. Jadi tidak sampai yang berat gitu, tidak sampai yang sampai sesek, gagal napas gitu. Ngoten tergantung dari setiap masing-masing orang. Jadi karena virusnya tergolong baru, belum banyak penelitian yang dilakukan. Jadi untuk gejala-gejala yang benar-benar pasti, oh ini batuknya gini atau pileknya gini, berarti corona gitu belum pasti. Karena ya itu tadi tergolong baru dan virusnya juga masih ditemukannya akhir-akhir ini, jadi penelitian juga belum banyak, belum bisa pasti gejala apa yang mengarah ke corona. Jadi soalnya untuk pasien yang katanya nanti akan turun pengecapan indera, pengecapan pembau itu juga tidak sama di setiap orang. Dan itu juga merupakan penemuan-penemuan yang baru-baru. Bisa jadi corona di setiap orang itu berbeda. Jadi ada pasien tidak batuk pilek, tidak demam, tetapi ada di keluhan di lambung. Itu bisa jadi juga positif karena virus tersebut punya reseptor atau dia itu juga bisa menyerang di pencernaan. Itu juga baru-baru ini diketahui maksudnya. Jadi belum ada gejala pasti yang bisa menentukan itu corona atau bukan. Biasanya untuk menentukan pastinya dengan pemeriksaan penunjang. Begitu. Untuk yang kedua, kurang lebih jawabannya sama nggih. Jadi untuk pasien corona sebenarnya yang dirasakan seperti apa? Itu nggih. Awalnya memang flu-like syndrome seperti flu-flu pada umumnya, tergantung imunitas kita, tergantung kita punya faktor resiko atau tidak, tergantung kita bagaimana tubuh kita itu menanggapi si virusnya itu. Gitu nggih. Jadi tidak ada gejala yang khusus mengarah itu corona kecuali sudah dilakukan pemeriksaan penunjang. Gitu. Yang diwaspadai yang saya sampaikan tadi nggih, jika tiba-tiba demam 38,5 lebih dari 38,5 itu patut hati-hati gitu. Kalau jenengan tiba-tiba ada seseorang tiba-tiba demamnya lebih dari 38,5, lebih baik isolasi dulu, lapor periksa ke fasilitas kesehatan terdekat gitu. Kemudian menyampaikan apa yang dilakukan 14 hari terakhir, ngoten nggih. Itu nanti ada alur dari rumah sakit sendiri atau layanan kesehatan sendiri gitu nggih. Untuk pertanyaan yang terakhir itu seberapa rawan anak-anak. Nah, jadi untuk dari spesialis anak sendiri menyampaikan sebenarnya masih simpang siur antara boleh tidaknya atau baik tidaknya sekolah ini sudah dilakukan atau tidak gitu, terkait dengan anak-anak yang masih imunitasnya tuh masih dalam perkembangan atau masih membentuk belum sempurna dan kita tidak tahu faktor risiko yang dipunyai anak-anak. Mungkin di keluarganya ada sakit nopo yange, nopo pikune, dan ternyata dia punya bakat. Nah, kita kan nggak tahu karena anak-anak masih anak-anak. Biasanya kayak gitu. Karena anak-anak salah satunya juga karena tidak tahu, nggak punya duit gitu, nggak tahu satu sakit itu ya. Hati-hati. Yang pasti resiko tetap ada dan anak-anak yang terutama di bawah 5 tahun lebih beresiko. Jadi kalau misalnya anak-anak sekolah dasar gitu karena untuk komunikasi sendiri lebih enak atau lebih mudah untuk diajak berkomunikasi, itu juga bisa sebagai apa ya, untuk perlindungan diri dari mereka gitu. Ngoten. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan lagi, monggo atau mau ditimbali gitu. Dila mau ditambahin? Paling tambahannya cuma sebenarnya kita cuma menghindari faktor risiko aja. Menghindari dengan gimana? Dengan mengajarkan anak-anak untuk hidup sehat. Itu aja sebenarnya. Kalau untuk anak-anak yang paling mudah dan gampang untuk diajari kan pasti cuci tangan dan menggunakan masker. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Heru, sebenarnya kalau misalnya anak-anak kan anak-anak tuh kadang sering susah misalnya dibilangin suruh cuci tangan seperti itu. Tapi coba pendekatannya itu dari orang rumah dulu. Jadi orang rumah kalau bisa kayak ibu, orang tua misalnya ibu, ayah kayak gitu ngajarin anaknya dulu. Misalnya baru dari bepergian, dari main keluar seperti itu, ajarilah anak-anak untuk cuci tangan kayak gitu.
cuci tangan, terus mandi, ganti baju, seperti itu. Karena dari penelitian yang baru-baru juga kan sebenarnya virus corona itu dia bisa nempel di pakaian juga kan. Jadi kalau bisa, kalau misalnya pulang dari kemana-mana itu ganti baju kayak gitu. Oke, Bapak dan Ibu, saya tambahin sedikit ya terkait dengan pertanyaan tadi yang di Pak Agus ya, Karena memang secara visual dan fisik memang nggak bisa kita melihat kui watuke mergo corona, kui watuke mergo gorengan atau bagaimana, nggak bisa. Oke. Tapi yang jelas di screening ke COVID-19 itu ada riwayat perjalanan, Pak. Riwayat kontak dan riwayat perjalanan. Jadi watuk pilek kok berriwayat perjalanan dari luar kota, di mana itu di zona merah, ya, di zona merah itu wajib hati-hati, waspada. Yang kedua, kok dia habis kontak, tetanggane saka zona merah teko, kok melu nemoni nang kono bar mulai kok bengine loro watuk pilek. Nah, itu juga harus waspada dan hati-hati. Mungkin itu nggih sementara nggih. Karena itu tidak bisa selain tadi betul ngendikanipun Bu Dr. Rizky dan Bu Dr. Della bahwasanya hanya bisa dipastikan yang lebih akurat dengan swab ya Bu, dengan swab. Begitu Pak Gatot, untuk sesi pertama mungkin saya harapkan sudah bisa memuaskan penanyaannya, okay? Bisa dibuka sesi kedua, Mbak Menawi. Kita sepakati sampai jam berapa ini? Sampai jam 12 Pak. Untuk sesi kedua nanti 3 pertanyaan terus kita akhiri saja untuk meetingnya. Monggo, yang mau bertanya silahkan melambaikan tangan. Oke, monggo Pak Rudi Hantoro silahkan. Pak Rudi silahkan. Ya, terima kasih atas waktunya. Yang ingin saya tanyakan adalah terkait dengan tes tadi, kami ingin menanyakan penjelasan tentang pasien yang sudah melakukan rapid atau swab, itu hasilnya itu bisa dilihat dalam waktu misalnya rapid berapa hari, swab berapa hari. Terus bila mana hasilnya itu dinyatakan aktif atau reaktif, itu yang kami katakan reaktif itu apa sangat dominan untuk penularan terhadap pasien yang lain. Mungkin itu saja, terima kasih. Halo. Oke, monggo Pak Heru. Ya. Ditampuk dulu. Pertanyaan yang kedua diulang Pak, coba pertanyaan yang kedua Pak. Pak Rudi, pertanyaan yang kedua. Ya, untuk pertanyaan kedua adalah bila mana pasien itu sudah melakukan tes rapid maupun swab dan dikatakan hasilnya itu positif dan juga ada istilah juga reaktif. Nah, di situ reaktif itu apakah ada kemungkinan penularan dan berapa persen penularan terhadap pasien yang lain? Terima kasih. Gede blak. Untuk yang lainnya monggo ditampuk. Mereka Dua lagi. Pak Sabar mau tanya lagi nih. Monggo, kalau tidak ada bisa langsung dijawab terus nanti kita tutup. Dijawab satu selesai. Ya. Oke. Terima kasih Pak Rudi atas pertanyaannya. Oke. Ini akan dijawab kembali oleh Ibu Dokter. Monggo Bu Dokter. Saya jawab nih. Untuk tesnya tadi kan untuk corona sendiri biasanya kalau di kita tuh tesnya rapid sama swab nih. Jadi sebelum ini tuh saya prakteknya di rumah sakit Amal Sehat nih. Jadi untuk rapid sendiri diambilnya dari darah. Yaitu setengah jam sampai 1 jam tuh sudah bisa dilihat hasilnya. Kemudian kalau untuk swab sendiri paling cepat 3 hari. Kalau
paling lama ya 1 minggu, Oke. kurang lebih 1 minggu. Untuk diingat nggih, jadi kalau misalnya rapid sendiri, kalau misalnya itu negatif hasilnya, belum tentu itu kita negatif, ngoten nggih. Jadi untuk diwaspadai yang saya bilang sebelumnya, kalau rapid itu untuk sensitivitasnya masih kurang bagus, lebih bagus. Tapi untuk screening awal bolehlah di rapid. Jadi untuk rapid sendiri, kalau misalnya negatif, tetap kita harus waspada. Karena di anjurannya seharusnya rapid itu serial atau tesnya itu diulang lagi. Jadi hari ini rapid, negatif, biasanya tuh di rapid ulang, apa pripun ngoten. Nanti ada alurnya sendiri. Karena rapid sendiri di rapid itu kita memeriksa antibodi di dalam tubuh. Bisa jadi ketika kita dites antibodinya terhadap COVID-nya itu belum terbentuk, makanya hasilnya negatif. Oh ternyata beberapa hari lagi sudah baru terbentuk dan ternyata positif, kita juga tidak tahu. Makanya itulah alasan kenapa rapid itu dilakukan serial, baiknya serial. Tapi karena biasanya keterbatasan biaya dan waktu, makanya rapidnya dilakukan ya saat itu aja. Tapi sebenarnya itu juga kurang gimana ya, kalau pendapat saya sendiri kurang bermanfaat, ada manfaatnya gitu. Kalau misalnya rapidnya itu tidak dilakukan serial, itu menurut saya. Untuk swab sendiri, nanti untuk rapid swab berapa persennya, kemudian kalau positif tripo nanti bisa ditambahin dari dokter Dela nggih. Tapi setahu saya kalau misalnya rapidnya positif, kemudian nanti akan dicobakan di saat itu juga dengan reagen lain. Jadi misalnya nih, ini reagen A atau cara mudahnya darah kita dicampurin, dimasukin ke alat rapidnya, alat rapid A. Oh ternyata positif. Nah nanti akan dicobakan saat itu juga ke rapid B. Kalau misalnya negatif, biasanya diambil negatifnya. Kemudian jenengan nanti diaturi buat datang lagi, buat dilakukan rapid ulang, ngoten. Atau apakah hasilnya negatif, nopo positif, untuk memastikan perjalanan penyakitnya seperti apa. Nah, selama menunggu hasil rapid yang ulang itu, biasanya pasien disuruh isolasi mandiri, gitu. Karena simpang siur positif sama negatifnya, ngoten nggih. Nanti untuk kalau misalnya ternyata positif 2 kali, gitu, biasanya tergantung protokol dari rumah sakit masing-masing. Tapi kalau dari Kemenkes memang ada aturannya sendiri. Tapi kalau misalnya rumah sakit, oh ternyata positif, nanti jenengan bakal di swab untuk memastikan positifnya ini positif palsu atau positif beneran, gitu nggih. Nanti untuk selanjutnya dilanjutkan sama Dokter Dina. Nggih, saya akan melanjutkan nggih. Tadi kan sudah dijelaskan tentang rapid. Sebenarnya rapid sama swab itu tidak jauh berbeda. Kalau misalnya rapid itu memang dia harus berserial, swab pun juga seperti itu. Kenapa? Karena kalau misalnya rapid kita mengambil darah dari misalnya dari ujung jari seperti itu yang paling mudahnya. Tetapi kalau misalnya swab itu kita mengambil bahannya itu dari tempat di mana virusnya itu bereplikasi atau berkembang biak seperti itu. Makanya kenapa swab itu lebih afdol, kalau misalnya bahasanya lebih enak, itu lebih paten, lebih kuat itu dibanding rapid. Karena kalau misalnya dari perserannya sendiri, kalau misalnya rapid itu tadi dia sensitifnya sangat tinggi, dia tuh kita dapat percaya cuma hanya 60% saja. Tapi kalau misalnya dari swab itu hampir 99% biasanya memang pasti benar seperti itu. Karena memang kita mengambil bahannya pun dari tempat di mana virusnya itu berkembang biak. Nah, kalau misalnya kenapa swab sekalipun dia harus 2 kali diambil? Karena yang namanya suatu virus itu kan pasti berkembang biak, awalnya dia sedikit, terus kalau misalnya nanti dia sudah terkena dengan imunitas kita yang bagus kan dia bisa semakin lama semakin sedikit, seperti itu. Kita mau melihat perkembangan dari si virusnya ini menginfeksi tubuh kita, makanya swab pun itu dia harus berserial, nggak bisa cuma 1, seperti itu. Nah, balik lagi seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Cici, sebenarnya tergantung dari rumah sakitnya itu sendiri, tergantung protokolnya, apakah dia hanya 1 kali swab atau 2 kali swab, seperti itu. Cuma dari pengalaman teman-teman saya sendiri yang memang
teman-teman saya rata-rata orang-orang yang memang di tempat-tempat di mana COVID yang tinggi kayak gitu, penyebaran COVID tinggi, mereka mengatakan bahwa biasanya kalau misalnya pasien sudah diketahui rapidnya dia 2 kali positif di puskesmas atau di puskesmas atau di rumah sakit, biasanya nanti dia langsung diberikan dites untuk swab seperti itu. Nah, nanti kalau misalnya udah di swab, biasanya tuh nanti mereka disuruh untuk isolasi sendiri, isolasi mandiri di rumah masing-masing. Atau kalau misalnya di tempat-tempat yang memang ada rumah sakit memang bekerja sama untuk menanggulangi COVID, biasanya nanti dia ditaruh di rumah sakit yang khusus untuk penanggulangan COVID seperti itu. Nanti di rumah sakit itu baru mereka di swab kayak gitu. Di swab biasanya nanti mereka tinggal di rumah sakit itu bisa sampai 2 minggu, bisa sampai 14 hari seperti itu. Oke. Saya kembalikan ke Pak selanjutnya, Heru. 2 pertanyaan. Tambahi Pak. Oke. Pertanyaannya cuma 1 ya ini ya. Ada 2 pertanyaan lagi, Pak. Halo. Ada 2 pertanyaan Ada lagi. pertanyaan lagi. Terakhir ini. Oh iya. 2 pertanyaan Jadi terakhir. oke. CRT kok. Terkait dengan ini saya tambahin untuk Pak Rudi ya, untuk Pak Rudi. Memang sebenarnya untuk penanganan corona ini, COVID ini saling bersinergi nggih. Jadi bukan kepentingan orang per orang, tapi semuanya sebenarnya terlibat. Tapi realitanya di lapangan tidak seperti itu, nggih, tidak seperti itu. Ada beberapa yang desa itu yang sangat peka, ada beberapa desa yang menganggapnya masih biasa-biasa saja. Nggih. Bukan kewenangan kami untuk istilahnya mengawasi bahkan melarang orang. Nah, itu yang punya kewenangan adalah teman-teman yang ada di desa. Jadi sebenarnya guna tim COVID itu adalah tim COVID di tingkat desa dan tim COVID di tingkat kecamatan itu adalah untuk alat koordinasi supaya bila terjadi kasus-kasus seperti itu. Ngaten nggih. Jadi tadi sempat ditanyakan tentang rencana tindak lanjut juga nggih. Jadi saya sampaikan sedikit seperti itu. Oke, Pak Gadot monggo dilanjut. Ada pertanyaan yang kedua ketiga. Terima kasih Silakan, Pak nggih. atas penjelasannya. Dari Pak Sutarman Nggih, dulu. sami-sami. Monggo dari Pak Bisa Sutarman. diterima suara saya? Bisa, Pak. Oh, Ya, cukup terima jelas kasih. Pak Tarman, nggih. Ya, dengan melihat atau mendengarkan pertanyaan-pertanyaan beserta jawaban-jawaban dari Bu Dokter maupun Pak Agus sendiri, kami bisa memperkirakan betapa sulitnya untuk mencegah penyebaran penyakit virus corona ini manakala virus corona ini memang sudah terpapar pada seseorang. Katakanlah tadi dikatakan ada tes. Dites kemudian hasilnya tidak langsung bisa diketahui. Nah, otomatis orang yang dites ini sudah pergi kemana-mana dan mungkin sudah pegang apa-apa dan sudah Betul, Pak menular Tarman. sedemikian rupa bagaimana juga kita menggunakan masker tetapi di pasar-pasar mobilitas seperti itu bagaimana kita untuk mencegahnya. Ini tentu saja sangat sulit, apalagi virus ini benda yang tidak bisa terlihat. Seandainya terlihat seperti tikus begitu saja kita sudah kesulitan untuk membunuhnya. Luar biasa. Namun saya juga punya pertanyaan, seberapa lama virus ini bertahan pada benda-benda yang telah tertempel oleh virus ini? Itu pertanyaan saya. Kemudian himbauan saya, dengan berbagai macam kesulitan yang kita hadapi dan juga mobilisasi orang seperti ini sudah sekian lama, kita tidak mungkin bisa untuk terhindar dari itu manakala memang virus itu sudah ada. Susah sekali, Pak. Kita jajan di warung, kita duduk tidak jajan ya luwe seperti saya itu. Nah, kemudian bagaimana kita itu menghindar? Himbauan saya kepada teman-teman semuanya, masih ada satu yang belum dilaksanakan, yaitu
berdoa kepada Allah yang punya virus. Mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari virus itu. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan imunitas tubuh kita, salah satunya adalah dengan minum Izaura. Karena pertama, Izaura mengandung oksigen, itu bisa meningkatkan energi tubuh. Kemudian mengandung hidrogen aktif, itu bisa mencegah radikal bebas, dan ion negatif mencegah tubuh dari kuman dan virus. Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih atas penjelasan dari Ibu Dokter beserta Pak Agus kepada teman-teman semuanya. Mudah-mudahan bisa menambah hasanah kesehatan di teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Ya, Pak Gatot. selanjutnya untuk Pak Dwi Hartanto, monggo mikrofonnya dihidupkan. Pak Dwi. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, saya Dwi Hartanto dari Guru Pencasus Orkes dari SD Negeri 2 Anggunan. Begini Bapak, apabila di era new normal nanti anak-anak sudah diperbolehkan untuk masuk sekolah walaupun mungkin dengan adaptasi baru atau menerapkan protokol kesehatan yang ketat, dan apabila nanti masih ada orang tua atau wali siswa yang berkeberatan anaknya untuk masuk ke sekolah, mungkin karena masih terlalu khawatir atau yang lainnya, dan apa yang harus kita lakukan? Apakah kita memperbolehkan? Apakah tidak? Nah, kalau tidak berarti kita kan harus mungkin memberi pengertian atau edukasi ke orang tua. Dan langkah-langkahnya bagaimana Bapak? Mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan terakhir, nggih. Pertanyaan terakhir dari Pak Dwi. Setelah ini ditutup. Nggih, silakan. Monggo Pak dijawab. Oke, Pak Gatot, terima kasih karena ini masih berkaitan dengan virus dan penyakit, ya, tetap dijawab oleh Bu Dokter. Monggo Bu Dokter, ya. Bu Dokter Kiki atau Bu Dokter Dela, monggo. Jadi saya jawab ini pertanyaannya Pak Suparman tadi mengenai berapa lama sebenarnya virus itu bisa bertahan di permukaan benda-benda. Betul ya Pak? Jadi saya setuju. Jadi kita tetap di atas segala-galanya, kita tetap minta perlindungan sama yang punya virus ya. Jadi karena kalau misalnya kita benar-benar berperilaku seperti yang mana mestinya itu tuh sangat sulit, karena misalnya kita megang hand sanitizer. Padahal kan tangan kita kan kotor nih. Tangan kita yang kotor ini lagi megang buat bersihin tangan. Nah, terus kita bersihin, terus kita masukin lagi botolnya ini ke tas, tapi kan tadi kan sudah ketempelan sama tangan kita yang sudah kotor gitu. Jadi kalau misalnya emang diperhatikan benar-benar, memang sulit untuk menghindari virusnya ini. Makanya pemerintah itu menggerakkan PHBS itu supaya kita tuh lebih sering mencuci tangan tuh lebih sering, nggak cuma yang tadi semua disebutkan sama Pak Heru, 3 sebelum 3 sesudah. Untuk masa pandemi ini diharapkan kita cuci tangan tuh lebih sering dan lebih hati-hati dalam memegang sesuatu, terutama memegang wajah, karena disebutnya di dalam kedokteran tuh port of entry atau cara atau pintu masuk virus maupun bakteri itu masuk itu ke lubang-lubang tubuh, mata, telinga, mulut, hidung. Jadi kita harus hati-hati benar, terutama saat kita memegang wajah. Apa misalnya hidung gatal, itu